Setelah tertangkap dan dieksekusinya Sekarmadi Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1962, serta tumbangnya tokoh-tokoh lain seperti Daud Beurweh dan Kahar Muzakar, pemerintah Indonesia menganggap bahwa pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITII, telah sepenuhnya berakhir. Namun sejarah membuktikan, meski senjatanya telah diletakkan, api ideologinya tidak padam. Kartosuwiryo memang mati secara fisik, tapi gagasannya hidup di benak sebagian orang, terutama mereka yang merasa kecewa, tersisih, dan kehilangan arah setelah pergolakan politik era 1950 Tuan. Dalam bayangan mereka, Indonesia yang merdeka belum benar-benar menjadi negara Islam. Seperti yang mereka cita-citakan, mereka menganggap bahwa kemerdekaan ini hanyalah bentuk lain dari penjajahan. Kali ini oleh kaum sekuler yang tidak berpegang teguh pada hukum Allah. Disinilah negara Islam Indonesia NII berubah bentuk dari gerakan bersenjata menjadi gerakan bawah tanah, bergerak diam-diam, merekrut anggota secara rahasia, dan melanjutkan cita-cita Kartosuwiryo dalam bentuk perjuangan ideologis. Setelah kekalahan militer di Jawa Barat, para pengikut setia Kartosuwiryo yang selamat dari pengejaran TNI tidak semuanya menyerah. Sebagian memilih untuk bersembunyi di balik masyarakat. Mereka kembali ke kehidupan normal, tetapi tetap menjalin komunikasi dalam jaringan tertutup. Jaringan inilah yang menjadi cikal bakal NII bawah tanah. Mereka masih menggunakan istilah-istilah khas perjuangan Kartosuwiryo, seperti Ilmam Negara Islam, Jamaah, dan Bayat. Setiap anggota baru harus disumpah setia kepada NII dan kepada perjuangan menegakkan syariat. Namun kali ini, perjuangan tidak lagi lewat senjata, melainkan lewat pendidikan, rekrutmen, dan infiltrasi sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, terutama di masa Orde Baru, 1966-1998, gerakan bawah tanah NII tetap eksis, namun mereka sangat hati-hati. Pemerintah Soeharto dikenal sangat keras terhadap gerakan yang dianggap mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, jaringan NII beradaptasi. Mereka menyebarkan ide melalui kegiatan dakwah, melalui kampus, pesantren, dan bahkan organisasi kemasyarakatan Islam. Salah satu bentuk penyebarannya adalah rekrutmen rahasia di kalangan mahasiswa. Calon anggota biasanya didekati melalui kegiatan pengajian kecil, diajarkan tentang pentingnya Islam sebagai sistem hidup yang sempurna, dan perlahan-lahan dikenalkan pada konsep negara Islam. Proses ini berjalan halus dan bertahap, hingga akhirnya mereka dibal'at menjadi bagian dari NII. Dalam kurun waktu 1970-1940-an, intelijen Indonesia mencatat bahwa struktur organisasi NII masih aktif. Mereka memiliki sistem komando yang berlapis. Ada wilayah, daerah, dan markas, yang semuanya terhubung melalui rantai komando rahasia. Namun karena tidak lagi memiliki kekuatan bersenjata, mereka fokus pada pembentukan kader dan pembinaan ideologis. Beberapa pengamat menyebut bahwa NII generasi pasca Kartosuwiryo mencoba bertransformasi menjadi gerakan moral, berupaya membangun masyarakat Islam yang kuat dari bawah, agar suatu hari nanti, jika kondisi memungkinkan, mereka bisa mendirikan kembali negara Islam tanpa perlu perang terbuka. Namun pada kenyataannya, tidak semua kelompok NII sejalan. Muncul perpecahan internal di tubuh mereka. Sebagian ingin tetap berjuang secara damai, melalui dakwah dan pendidikan. Sebagian lain tetap menginginkan jalur kekerasan seperti yang ditempuh Kartosuwiryo. Dari sinilah kemudian muncul kelompok sempalan yang menafsirkan perjuangan NII secara ekstrim. Beberapa di antaranya bahkan menjadi cikal bakal bagi gerakan-gerakan radikal modern yang muncul di Indonesia. Pada dekade-dekade berikutnya, pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa senjata bukan lagi satu-satunya ancaman. Ancaman baru datang dari pemikiran dan ideologi yang disebarkan secara halus dan menyentuh sisi keagamaan masyarakat. Maka pada era 1940-an hingga 1990-an, intelijen dan aparat keamanan mulai fokus melakukan pendekatan baru, pendidikan kebangsaan, penguatan peran ormas Islam moderat, dan kampanye melawan paham negara Islam melalui jalur dakwah. Walau begitu, ide negara Islam Indonesia tidak sepenuhnya hilang. Dia terus hidup di ruang-ruang kecil, pengajian rahasia di kampus-kampus dan di kelompok studi. Mereka berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, tentang sistem Islam, dan tentang tanggung jawab umat Islam untuk menegakkan daulah. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa benih ide ini adalah warisan langsung dari Kartosuwiryo dan Darul Islam. Dari bentuk negara bawah tanah, kini ia menjelma menjadi pergerakan intelektual, sosial, bahkan digital.
Episode ke-12 ini menunjukkan bahwa perang Kartosuwiryo tidak berhenti dengan kematiannya. Lah berpindah medan, dari hutan galunggung ke pikiran-pikiran manusia, dari senjata api menjadi ideologi, dan dalam bentuk barunya itu, ia menjadi jauh lebih sulit dilumpuhkan.